Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit mengulas tentang pemaknaan sebuah kesuksesan. Setiap orang, saya yakinlah, setiap orang punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, baik itu diucapkan ataupun tidak diucapkan, masih dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kalau sukses ya seringnya dimaknai bahwa ketika tujuan yang kita harapkan tercapai, artinya realita yang terjadi sesuai dengan tujuan, bahkan melebihi tujuan, melebihi keinginan, itu dianggap sukses. Jangan salah, tujuan kita selalu diidentikan dengan keinginan. Yang namanya keinginan pasti terikat dengan hawa nafsu yang tidak berujung. Ingin sepeda, dapat sepeda, ingin motor, dapat motornya, ingin mobil, udah punya mobil, ingin mobil mewah, bila perlu pesawat terbang dan kereta api ya. Di luar negeri bisa jadi begitu, sudah banyak kok yang punya pesawat pribadi. Yang jelas, kesuksesan itu tadi, ketika realita yang kita dapatkan sejajar ya, sama ya, bahkan bisa melebihi tujuan kita, melebihi keinginan kita. Yang terjadi adalah kita membatasi sebuah kesuksesan hanya dalam satu sisi. Sehingga pada kesempatan ini saya mengacu ke beberapa literatur. Yang pertama dari buku Quantum Mindset, kemudian buku karangan David R. Hawkins tentang Power and Thoughts, kemudian buku karangan Dr. Adi W. Gunawan tentang Quantum Life Transformation. Tiga buku itu menjadi referensi dalam pembahasan kali ini. Kita bisa melihat ada orang sukses yang menurut kita ya jabatannya tinggi, bisa mencapai level tertinggi lah untuk ukuran kita. Tapi ternyata di satu sisi bagus, demi karirnya, demi jabatannya, demi bisnisnya, keluarganya berantakan. Anaknya pernah diajak komunikasi, akhirnya terbawa narkoba, dan kegiatan-kegiatan perilaku negatif lainnya. Atau istrinya mungkin ada kasus yang memang mencemarkan nama baik keluarga. Dan banyak lagi yang lainnya. Ada lagi ukuran sukses juga. Tidak semua orang sukses itu diukur dari hanya sekedar materi. Ada yang merasa dia sukses manakala dia sudah bisa pendidikan level tertinggi, doktor, kemudian profesor, kemudian karir-karir yang lainnya terkait dengan pengembangan dirinya ya, dapat penghargaan tertinggi dari berbagai perguruan tinggi gitu ya. Atau mungkin ukuran sukses juga nggak mesti juga tentang tadi harta ya, sampai punya mobil pesawat, nggak juga. Ada orang merasa sukses kalau dia sudah bisa keliling dunia ya. Dari Asia, kemudian Eropa, ya sampai keliling dunia, bahkan sampai ke planet Mars ya. Karena kan banyak juga ya orang-orang hebat berduit ya yang ingin ke planet Mars. Nah, dia udah keliling dunia, negara manapun sudah pernah disinggahi. Ada lagi sukses juga tentang bagaimana dia bisa mengembangkan spiritual atau terkait dengan itu. Misalkan dia bisa, yang Islam ya, bisa berhaji setiap tahun, atau orang-orang kita yang di kampung ya merasa sudah dianggap sukses kalau sudah bisa berangkat ke Makkah, ke haji atau umroh, walaupun yang memang hanya sekali ya, sesuai dengan
kemampuan, dan memang ketentuan juga ya yang wajib kan 1 kali. Termasuk agama-agama lain saya kira punya model-model yang mirip-mirip seperti itu. Sehingga tentunya kita tidak mau juga ya jabatan tinggi, karir bagus, usaha maju, harta berlimpah, tapi keluarga acak-acakan. Nggak mau juga kan seperti itu. Atau keluarga bagus, harta berlimpah, tapi hati kita nggak tenang, spirit kita kurang, ya. Spiritual kita jauh dari yang kita harapkan. Karena harta, tahta belum tentu bisa memberikan ketenangan batin. Toh pada saatnya meninggal juga ditinggalkan juga, nggak dibawa kan. Tapi kan kepuasan batin itu kan itu juga bagian dari kesuksesan. Sehingga dari literatur yang saya baca tadi, setidaknya ada 8 sukses yang paripurna. Dan idealnya kan seperti itu. Kita harusnya sukses itu bukan hanya tentang harta, tapi tentang juga karir, tentang keluarga, pengembangan diri, tentang tematik ya. Kita misalkan sukanya koleksi buku ya, sampai bukunya banyak. Berbagai buku kita kuasai, kita simpan, kita baca, itu dianggap sukses. Atau kita bisa berlibur kemanapun yang kita mau. Jadi lengkap. Itu yang dimaksud dengan sukses yang paripurna. Pertama, spiritual. Ini sangat penting. Spiritual yang membuat hidup kita tenang. Kita bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan. Itu sukses spiritual. Kita bisa hidup damai dan bahagia. Kemudian juga finansial ya, harta berlimpah, apa yang kita mau kita dapatkan. Kemudian karir, bisnis, jabatan, standar yang kita ukur itu kita dapatkan. Itu salah satu ukuran sukses. Kemudian keluarga bahagia, istri cantik, kemudian betul-betul memperhatikan suami dan anak, dan juga anak-anak kita juga sukses ya, sekolahnya hebat, anak yang soleh dan soleha. Kemudian pendidikan juga kita lumayan, bisa sampai ke S1, S2, bahkan ke S3. Kemudian juga sosial, kita bisa banyak berbagi, kedua apa, ke panti asuhan, ke tetangga, itu juga bagian dari sukses. Termasuk ya pencapaian materi, kita bisa beli ini, beli itu, bisa punya mobil, punya pesawat terbang, kereta api. Itulah yang disebut dengan sukses yang paripurna. Tentunya itulah yang kita harapkan. Kembali ke pemaknaan sukses tadi. Jadi sukses itu tidak hanya tentang pencapaian tujuan. Karena tadi yang namanya tujuan selalu saja mengikuti keinginan, selalu saja diiringi dengan keinginan ya. Tujuannya ingin dapat mobil, pada saat mobil tercapai belum tentu kita merasa sukses. Pasti keinginannya berubah. Dengan mobil mewah punya 2 kurang juga, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sehingga sukses itu bukan hanya tentang pencapaian tujuan, tetapi bagaimana juga tentang sikap batin kita dalam memperoleh tujuan itu, dalam ketika ya mendapatkan tujuan itu, ketika tujuan tercapai gitu ya. Jadi sukses adalah tentang pencapaian tujuan dan sikap batin kita ketika tujuan itu tercapai. Bagaimana sukses itu bisa diraih? Biasanya orang mengatakan sukses itu harus kerja keras. Mungkin ada benarnya, tetapi tidak mutlak satu-satunya syarat sukses itu harus kerja keras. Enggak. Coba lihat gambar di sebelah. Bagaimana seseorang harus kerja keras ya untuk mengangkat batu itu.
Mungkin nggak bab itu bisa terangkat? Saya kira tidak. Sekuat apapun kerja kerasnya, sangat tidak mungkin ya, mampu mengangkat batu itu. Harusnya kan semakin kerja keras semakin sukses ya. Ukuran kerja keras kadang dilihat dari keringat yang dikeluarkan, tenaga yang kita keluarkan. Orang yang kerjanya santai harusnya lebih sukses orang yang kerjanya luar biasa dari pagi sampai sore ya. nggak sampai pulang ke rumah sampai malam terus tiap hari seperti itu ya. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi, tetapi bukan ukuran. Banyak kok yang para pimpinan perusahaan dia kerjanya biasa-biasa aja gitu, santai-santai aja, tapi gajinya lebih gede daripada, maaf ya, misalkan buruh di kebun ya, dari pagi sampai sore ya, jauh sekali ya gajinya paling para direktur. Kalau lihat dari kerja keras ya, lebih kerja keras para buruh ya, bahkan mungkin di pabriknya sendiri ya, para pekerjanya kan jauh lebih kerja keras ketimbang para manajernya. Sehingga kerja keras ini penting, tetapi bukan ukuran segala-galanya untuk sebuah kesuksesan. Terus lalu apa? Mungkin kurang pinter, makanya nggak sukses gitu. Apakah benar? Ya. Anak yang pinter sukses banyak, anak pinter gagal banyak juga, anak bodoh gagal banyak sekali gitu. Anak bodoh yang sukses, orang yang bodoh ya sukses ada juga gitu. Artinya itu bukan juga ukuran segala-galanya, tapi pintar harus ya, karena sebagai syarat. Atau nasib kali ya, kalau udah nasibnya sukses aja, kalau enggak gagal aja. Saya kira nggak fair juga, karena Allah Tuhan menciptakan kita sudah dalam keadaan sukses, miliaran sperma yang gagal hanya satu yang bisa menembus ke sel telur, jadilah manusia. Setelah masuk ke sel telur belum tentu juga gitu, jadi manusia, mungkin juga dalam perjalanan gugur ya. Jadi bayi dulu sampai saat kita saat ini ya. Artinya kita sudah ditakdirkan sukses ya. Kalau ada pernyataan udah nasib begini kali ya, itu pernyataan yang keliru. Apalagi kalau saudara-saudara bisa membuka kitab suci ya, kalau saya ke Al-Quran ya, bahwa Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Itu di surat Al-Mu'min 60, yang mungkin di surat-surat ayat-ayat lain juga ada ya. Artinya bahwa Allah sudah menggariskan kita sukses, kalau kita minta ya dikasih. Kemudian sesungguhnya Allah tidak akan merubah, ini yang favoritnya ayat ini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Artinya usaha gitu, Allah akan memberikan apa yang kita upayakan selama ada usaha yang kita lakukan. Sehingga dari dua ayat tadi, mungkin ayat yang lain juga banyak, bahwa kita memang harus ada upaya, sehingga tidak ada yang namanya sukses atau gagal itu nasib. Terus seperti apa sih faktor yang sesungguhnya yang bisa membawa kita ya pada tempat yang sukses? Tadi kan dari awal saya cerita ukuran sukses ya. Kalau menurut saya sukses, tapi menurut orang lain belum tentu ya. Rekan-rekan juga sukses harusnya menurut dari sendiri, tapi menurut tetangga kita, menurut saya belum tentu. Karena sukses tadi kan tentang pencapaian dan bagaimana respon batin kita dalam pencapaian itu. Terus bagaimana faktornya ya, faktor penentu sebuah kesuksesan? Ada 3
faktor pengkali. Artinya tiga-tiganya menjadi sangat penting. Pertama, ridho Allah, ridho Tuhan. Yang kedua, usaha, action. Yang ketiga adalah internal kita. Faktor good, Tuhan, kemudian do, ya, actionnya, dan be itu tentang bagaimana sikap batin kita. Tiga faktor ini menjadi penentu sebuah kesuksesan. Pertama, faktor Tuhan. Semua yang terjadi di semesta ini itu sepengetahuan, seizin Allah. Gak ada satupun yang luput ya dari kekuasaannya. Sukses dan gagal juga adalah kehendaknya. Kalau dari awal kita sudah membingkai, wah ini sudah nasib kita, sudah takdir, berarti kita sudah mendoakan diri kita ya, meminta kepada Tuhan, kita gagal. Padahal Tuhan memberikan pilihan yang sangat luas. Sehingga seharusnya kita optimis saja, karena kita tidak pernah tahu kita mau seperti apa, karena itu rahasia Tuhan. Kalau di rukun di agama Islam kan ada percaya kepada qada dan qadar, takdir ya. Takdir kita mau apa, percaya Allah yang menentukan. Tetapi mau seperti apa kita tidak pernah tahu, karena itu rahasia Tuhan. Tetapi untuk memberdayakan diri kita positif saja bahwa Tuhan meridhoi kita. Sehingga faktor yang pertama selesai ya, semua dalam bingkai kekuasaan Tuhan, dalam bingkai ridho Tuhan. Kalau faktor pertama ini kita belum beres, ya sudah, segalanya sudah selesai, nggak usah berlanjut. Kita bingkai saja ya, di faktor pertama bahwa Allah meridhoinya. Baru kita akan fokus ke dua faktor yang berikutnya. Yang berikutnya adalah faktor do, action. Enggak juga kita berpikir bahwa kalau Tuhan sudah meridhoi, ya kita berdiam diri, ya nggak fair juga. Dari dua ayat yang tadi sampaikan harus ada upaya dong. Kita ingin kenyang, nggak bisa hanya kalau Allah meridhoi kita kenyang. Ya itu namanya nyuruh Allah nyuapin kita. Kurang ajar kan kalau gitu kan gitu. Kita aja kalau guru nih ada siswa minta disuapin pada ngambek kan gitu. Anak lain gitu ya, tapi nggak juga, boleh-boleh aja. Ya kita kurang ajar kalau guru. Allah sampai harus seperti itu. Artinya upayanya ada. Kalau ingin kenyang ya makan, gitu. Ingin sehat ya olahraga. Kemudian ingin ke Bandung, ke Jakarta, ya harus melangkah. Nggak bisa diam terus nyampe ke sana ya. Jadi punya ilmu ya, ilmu apa tuh? Ada action. Tentunya actionnya juga harus maksimal. Jadi kalau ingin punya keinginan, punya tujuan, punya cita-cita, mana keinginan itu, mana tindakannya. Actionnya kudu jelas. Kalau ingin jadi dokter, ya sekolah dong. Karena dokter itu kan diraih dengan pendidikan formal. Jangan ingin jadi dokter, sekolah aja nggak mau. Baru juga SMA, malas-malasannya. Diberikan tugas oleh guru, nggak dikerjakan. Belajar, nggak mau. Baca buku, nggak mau. Terus ingin jadi dokter, ya dunia nggak jalan. Kalaupun dipaksa jadi dokter, nanti nggak ngerti apa-apa. Diagnosa pasien diabetes, diagnosanya emah, jadi mal praktek. Jadi dunia harus jalan, upayanya harus ada. Kalau kita ingin sebuah apel, kita harus keluar dari kamar, ke toko buah, beli apel, baru dimakan, baru itu tercapai. Kalau kita ingin sukses karir, menjadi pengusaha besar,
dipersiapkan pendidikannya, kemudian kompetensinya, pengetahuan, keterampilan, kemampuan manajerial, terus itu diupayakan. Harus kerja keras ya. Yang tadi salah satunya kan. Apakah juga sukses? Belum tentu. Karena ada faktor B. Banyak orang kerja keras nggak jadi apa-apa. Kuliah di pendidikan tinggi, di sekolah ternama juga nggak jadi apa-apa. Masih kalah yang pendidikan SD itu. Jadi pengusaha. Gitu ya. Jadi dunia harus, tetapi bukan segala-galanya. Ada faktor B. Bagaimana sikap batin kita, bagaimana fokus pikiran kita agar action yang kita lakukan itu maksimal. Yang ini yang selama ini sering diabaikan. Orang banyak meniru tentang actionnya, tetapi manakala ditiru, di copy sesuai dengan aslinya, hasilnya beda gitu. Kan banyak bukan kasus ya, banyak beberapa peristiwa yang disebut dengan sodako ekstrim ya, sodako gitu. Maka Allah akan memberikan keberlimpahan. Apakah itu benar? Benar gitu. Tetapi bukan action yang harus ditiru, bukan hanya actionnya yang ditiru, tetapi sikap batin yang sering diabaikan. Sama-sama sodako, luar biasa lah. Yang satu hebat, ternyata banyak kemudahan yang dia dapatkan dari pekerjaannya. Tetapi yang satunya malah habis-habisan, habis sama hartanya habis, sampai nggak punya apa-apa. Kenapa? Dia hanya meniru tentang tentang actionnya, tentang sodakonya. Tetapi sikap batin itu yang nggak ditiru. Harusnya tiru actionnya, manajemen yang bagus, upayanya maksimal, tetapi sikap batinnya juga menjadi bagian penting yang akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari action itu. Apa sikap batin itu? Ada dua sikap batin. Yang pertama pola pikiran, mindset. Yang kedua adalah sikap hati. Saya akan bahas sikap hati. Dalam buku David R. Hawkins ya, Power ya. Sikap batin kita dibagi dalam dua kelompok. Power itu getaran tinggi, dan pulse getaran rendah. Kalau getaran tinggi, kalau lihat tabelnya, nanti silakan dibuka di internet juga ada. Di tabelnya, kalau getaran tinggi adalah tentang apa yang kita rasakan, di mana kita merasa nyaman, dada lapang ya. Jadi manakala kita mengakses getaran itu, perasaan itu, dada ini lapang, luas ya. Pikiran jernih gitu ya, dada luas, nyaman. Tapi kalau pos kebalikannya, dada sempit, sumpek, pusing gitu ya, kalau itu diakses. Apa yang masuk ke kelompok power? Ya rasakan sendiri, kalau diakses itu enak-enak aja. Misalkan kita menyayangi orang, menghargai orang, mencintai orang gitu ya, coba itu diakses, enak. Pikiran juga luas ya gitu. Dada juga lapang kalau kita mengakses itu. Jadi kalau tindakan-tindakan kita diikuti dengan hati ikhlas, berserah, sabar, cinta kasih, saling menyayangi, saling menghormati, saling mencerahkan, maka tindakan-tindakan kita, action-action kita, upaya-upaya kita dalam memperbaiki manajemen, memperbaiki apapun, sehingga pencapaian tujuan akan maksimal. Lain udah ngototnya, semua kita lakukan, tapi itu nyampe-nyampe. Karena apa? Kita nyepot, sakit hati, marah, kemudian putus asa gitu ya, kemudian memaksakan diri. Dalam hati kita maksa, ngotot hati kita. Yang ngotot itu bukan hati, tindakan harus ngotot, tindakan harus maksimal.
apapun, ini salah, ini gagal, ini kedua gagal, ketiga terus seterusnya. Itu tindakan harus ngotot. Tetapi hati harus pada level getaran tinggi, ikhlas, sabar, ya, berserah diri, jangan dibalik. Gitu. Ini kan kebanyakan kan kebalik. Hatinya ngotot, saya kudu dapat, tapi tindakannya berserah, tindakannya diam. Baru sekali gagal, diam. Ini yang banyak kebalik-balik. Berserah itu tentang sikap hati, sabar itu tentang sikap batin, sikap hati kita, bukan tentang tindakan. Tindakan itu tetap harus ngotot. Satu gagal, yang kedua terus, yang kedua gagal, yang ketiga, masih banyak alternatif lainnya. Perbaiki lagi manajemennya, upayakan yang terbaik, analisis, lakukan perbaikan, gitu ya. Perencanaan yang bagus, itu tindakan harus maksimal, harus ngotot. Tetapi sertai dengan hati yang sabar, ikhlas, berserah, ya, mencintai, menyayangi, itu ya. Tetapi kalau ya, ini sombong, kemudian apalagi putus asa, ya semua tindakan banyak gagalnya. Kejedot pilu teh, kesangkut batu, nendang batu dan sebagainya itu ya. Karena tadi hati kita pada posisi harusnya power. Ingat ya, yang ngotot itu tindakan, hati kita enggak. Hati kita harus ikhlas karena Allah lah yang menentukan hasilnya. Kita berada di ranah upaya, ranah usaha, syariat, tindakannya. Jangan maksa, karena hasil urusan Allah. Jangan dibalik, tindakannya nggak seberapa, ininya ngotot, kudu iri ke orang, itu nggak baik ya. Sehingga kalau pencapaian tujuan ingin bagus, sukses, maka dunia harus maksimal, upayakan yang terbaik, dan B-nya, hatinya harus dalam kondisi yang bagus, getaran tinggi. B yang lain apa? Kan dua tadi, yang pertama tentang sikap hati, yang kedua tentang cara berpikir. Karena pikiran kita, ucapan kita ada dampak dari pikiran, kadang seperti itu ya. Ada juga kan orang yang nggak bisa ngomong, ya pikiran kita itulah doa. Selain hati kita tadi harus bersih, getaran tinggi, mencintai, menghormati, menyayangi orang, gitu ya, berserah. Pikiran kita juga harus dalam pikiran yang lurus. Ada beberapa teknik bagaimana cara mengolah pikiran. Yang jelas kita harus berpikir positif, gitu ya. Karena di Islam juga diajari ya, kita harus husnudzon. Husnudzon itu tidak berarti menghilangkan kehati-hatian, boleh, tetap harus hati-hati. Setiap tindakan harus direncanakan dengan baik, ya. Harus hati-hati. Tetapi pikiran kita harus fokus ke yang positif, karena pikiran itu menjadi doa. Bagaimana strateginya? Dalam beberapa literatur yang saya baca tadi, pertama goal, tetapkan dulu goalnya, tulis goalnya apa, saya mau apa sih, saya ingin karir jabatan ini, pendapatan sekian, coba tulis goalnya. Goal yang ideal adalah goal yang diterima oleh diri kita. Jangan sampai nulis goal kita aja mentertawakan, apalagi orang lain. Satu ini goal saya pendapatan sebulan 1 triliun. Baca aja sendiri itu. 1 triliun ini logis enggak? Ketinggian enggak? Kerendahan enggak? Jangan kerendahan. Kalau kita mengatakan dalam hati kita, wah detik ya mah tuh kurang. Atau ketinggian, kita ketawa, nah menyasih. Sesuaikan dengan kapasitas kita. Bagaimana tekniknya? Ada ya, ada. Karena tubuh kita merespon. Kalau kita memberikan satu instruksi bahwa goal kita, saya harus jadi presiden
tahun depan. Pasti ketawa kan? Artinya goal itu nggak logis gitu. Jangankan orang lain, jangankan alam semesta ini merespon kita aja sudah menolak. Kan banyak doa-doa seperti itu. Ucapannya aja, tapi kita sih nolak, nggak mungkin lah gitu. Jadi percuma gitu. Diri kita mengkudeta doa kita sendiri. Bagaimana Allah mau mengkabulkan kalau kita sendiri sudah nggak yakin dengan doa itu? Itu ya, goal itu harus diterima oleh pikiran hati kita. Ada mekanismenya. Nanti silakan lah, banyak sekali referensinya. Bagaimana kita cara menetapkan goal. Kemudian yang berikutnya, untuk misalkan gini goalnya, yang sederhana aja lah. Saya ingin punya pendapat, saya ingin jadi, ini terutama untuk adik-adik yang gampang nih, ada adik pelajar ya, ingin jadi dokter. Itu goalnya ya. Cek nih, jadi dokter logis enggak? Kalau enggak, terus diulang, terus diberikan pemahaman sampai kita meyakini bahwa logis, masuk akal kalau saya jadi dokter. Kemudian turun nih ke bawahnya, strateginya apa untuk jadi dokter? Strateginya, makanya disiapkan dulu kertas, goalnya apa, strateginya apa. Strateginya dokter, pertama saya harus lulus kuliah kedokteran di perguruan tinggi ternama. Misalkan di mana ya? Kalau Jawa Barat, di Unpad, misalkan ya. Ya banyak ya. Misalkan di Unpad, perguruan tinggi ternama, misalkan di Unpad. Goalnya, strateginya. Kemudian syaratnya apa? Setelah strategi, tulis syaratnya. Untuk bisa lulus di Unpad, yang pasti syaratnya harus kuliah ke Unpad. Ya. Untuk bisa kuliah ke Unpad, harus ikut SBMPTN ya, atau SNPTN, mana terserah gitu ya. Atau mungkin jalur prestasi. Silakan dipilih tuh, dipilih. Setelah itu kemudian turun lagi, ya kudu lulus sekolah, SMA atau SMK, lulus dulu. Gimana kalau nggak lulus? Syarat-syaratnya kan lulus sekolah. Supaya lulus SMA, SMK ya, maka saya kudu belajar sampai yang terkecil dipersiapkan. Itu yang benar. Sehingga dari hari ke hari pikiran kita sudah punya desain yang jelas, karena pikiran ini akan membantu meluruskan tindakan, membantu membimbing tindakan kita. Sekian cukup ya kesimpulannya. Sukses itu bisa diraih dengan 3 faktor. Pertama, izin Tuhan, izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, maka apapun nggak terjadi. Tapi kita nggak pernah tahu, ya. Hanya Allah yang tahu. Begitu kita berpositif thinking aja, Allah sudah mengizinkan. Sehingga faktor yang berikutnya adalah dunia, actionnya harus maksimal, actionnya harus ngotot. Satu gagal, yang kedua terus upaya lagi, evaluasi lagi, perbaiki lagi, jatuh bangun. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum nasibnya kalau dia tidak berubah sendiri. Perbaiki terus. Yang ketiga adalah sikap batin kita. Hati kita harus berserah, bersabar, mencintai. Pokoknya akseslah perasaan-perasaan yang positif, yang terasa lega, nyaman, pikiran juga fresh gitu ya. Baru yang berikutnya adalah bagaimana kita mendesain pikiran kita agar berpikir positif, terencana, terstruktur. Karena pola pikir kita akan mempengaruhi tindakan kita, akan membimbing tindakan kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga kita semua tetap sukses dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.